Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih juga Kau ada di dalam kami hari ini. Kau bukanlah Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat bahkan di dalam kami. Tuhan, sertailah pembacaan kita malam ini. Kami tahu kami banyak tugas, banyak juga ujian, bahkan rintangan yang perlu kami hadapi. Tapi kami percaya ketika kami menyandarkan diri kami kepadamu, Kau adalah Allah yang memberikan hidup itu. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu, kami cinta akan rumah-Mu. Haleluya. Oke. Baik, kita akan baca. Kita memasuki Yohanes pasal yang ke-8 ya. Sekarang ayat 12 sampai yang ke-44. Kita harap semua bisa fokus ya, agar tidak kehilangan. Sekarang kita akan baca dimulai dari saya ayat yang ke-12. Demikian selanjutnya ya. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mau mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." 13, kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Ayat 14, jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Ayat 15, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Ayat 16, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ayat 17, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Oke. Ronaldi sudah bisa? Ayat 18. 18 ya? Ya. Ayat 18, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Amin. Puji Tuhan ya. Sekarang ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Kalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Haleluya. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Yesus bukan dari dunia ini, ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Ayat 22, maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ayat 25, lalu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus pada mereka, "Apa yang telah kukatakan kepadamu sejak semula?" Amin. Oke. Berapa sih? Jadi 26 kamu baca ayat berapa, Rey? 25 kan? Ini beda. Oh ya, aku baca lagi deh. Lalu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus pada mereka, "Apa yang telah kukatakan kepadamu sejak semula?" Amin. Banyak orang yang harus kukatakan, kuhakimi tentang kamu, kan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia.
Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Ayat 28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ayat 29, dan aku telah mengutus aku. Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kebenaran yang memerdekakan. Ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oke. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba. Siapapun bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Amin. Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ayat 37, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ayat 38, apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar daripada Bapamu. Aku 39 ya, Kak? Ya. Ayat 39, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham, kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Ayat 40, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Kerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Ayat 41, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Ayat 41, kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Amin. Ya, ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Amin. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku? Oh, Tuhan. Ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Puji Tuhan. Jadi pembacaan kita sampai di sini, sampai 44 ya. Sungguh satu terang yang besar ya harusnya bagi kita, ya kalau kita membaca sampai kepada kitab Yohanes, Tuhan menunjukkan bahwa memang inilah yang terjadi di antara orang-orang yang di bawah perbudakan dosa. Ya, karena kan kita sudah sampai di tahap di mana keperluan orang berdosa. Apakah keperluan orang berdosa atau di bawah perbudakan? Anyone to answer? Apa? Kalau orang diperbudak butuhnya apa? Kemerdekaan, Ya, kemerdekaan. Selain itu,
Yang lain ada? Wahyu? Elia? Apa? Kebebasan, pertobatan. Ya, kebebasan, pertobatan, kemerdekaan. Sungguh sangat baik ya. Oke. Pelepasan. Oke, thank you. Jadi semua itu memang perlu dilakukan oleh orang-orang yang di bawah perbudakan. Nah, sekarang kisah mengenai orang yang diperbudak ya oleh dosa terlihat dari ayat 12 sampai 44 ini ya. Jadi bagaimana kepada ayat 12 tadi ya saya tampilkan saja di sini ayatnya supaya kita bisa sama-sama baca. Itu baru kita akan bahas daripada porsi hari ini ya. Oke. Bentar. Ya. Ini ya. Jadi Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia, siapa saja yang mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Di sini, lalu kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Waduh. Nah di sini kita bisa lihat bahwa orang-orang Farisi adalah orang-orang yang betul-betul tercengkram oleh pikiran mereka atau dosa. Ya. Jadi maka Tuhan ayat 15 berkata, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Nah, di sini mulai Tuhan menyatakan kebenaran itu ya. Jadi nanti akan kita bahas melalui ayat-ayat penting yang akan kita lihat ya. Oke, sekarang saya izin tampilkan pembahasan kita ya. Nah, jadi ini bagaimana seharusnya hari ini yaitu tadi perlu pembebasan, kemerdekaan, pelepasan ya. Nah, semua sangat baik. Nah, jadi bagaimanapun situasi hari ini, agama begitu memperbudak manusia di kisah yang kita lihat hari ini maupun di kehidupan hari ini. Ya. Oke, sekarang kita akan bahas ya. Oke, jadi sekarang ayatnya yang kita lihat dan semua juga pasti menyadari bahwa ini adalah ayat yang penting. Ya, ayat 32 berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, haleluya. Di ayat ini seharusnya sudah menjadi satu terang yang benderang ya bagi orang yang membacanya. Mengapa? Karena di dalam kehidupan manusia, kalau tadi dikatakan di ayat-ayat yang kita baca itu, ya di ayat-ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ada dong yang nggak benar-benar adalah muridnya. Ada, yaitu mereka yang tidak sepenuhnya atau tidak selamanya tinggal dalam firman-Nya. Nah, hari ini satu perkara yang harus kita sadari, yaitu moga Tuhan membelas kasihani kita, ya. Dengan cara apa? Ya kita betul-betul menyadari satu perkara yang krusial, yaitu Allah ingin membuktikan kepada manusia bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Oke, sekarang kita akan bahas dulu poin kebenarannya. Nanti teman-teman saya minta bantu jawab ya. Oke, saya akan lanjutkan. Ya, jadi di sini kita lihat nih, kebenaran itu ya dalam bahasa Yunani sama dengan realitas. Nah, di sini garis bawahi dulu ya. Oke. Sebentar. Kebenaran ya sama dengan realitas atau bahkan lebih dalam daripada kebenaran itu ya. Jadi kebenaran di sini bukan sebutan kebenaran secara apa. Ada teman-teman yang tahu kalau biasa kita belajar Alkitab, sering dibahas tuh. Kamu harus mengetahui titik-titik ini gitu loh. Secara doktrin? Ya, jadi doktrin. Terima kasih Bella ya. Jadi kebenaran di sini bukan adalah doktrin yang kamu ini harus nggak boleh makan kalau belum cuci tangan, ya kan kamu tuh nggak boleh sembuhin orang kalau hari Sabat dan sebagainya. Itu adalah doktrin. Itu adalah hukum Taurat yang tertera. Namun apa? Kebenaran di sini adalah apa? Melainkan apa? Ada di atas tadi saya bahas. Melainkan secara kebenaran lebih dalamnya apa? Ayo. Oke. Realitas. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Sudah terlihat di atas ya.
Nah, yaitu apa? Tuhan yang adalah siapa? Sendiri. Nah, saya bantu ya. Tuhan sendiri, ya kan? Jadi bukan doktrin tapi realitas karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah kebenaran dan hidup, ya kan? Nah, jadi ada kan ayat ini mengatakan bahwa bla 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 akan memerdekakan kamu. Ya, apa? Anak itu, minyak kebenaran itu. Ya, thank you. Kebenaran itu ya akan memerdekakan kamu. Jadi setiap orang yang tidak di dalam Alkitab atau tidak mengacu pada Alkitab, dia adalah orang yang tidak merdeka. Ya. Ayat 36 mengatakan apa? Anak itu. Anak itu ya. Thank you. Ya, jadi anak itu akan memerdekakan kamu. Ini mungkin bahwa anak Allah, yaitu Tuhan sendiri, adalah kebenaran. Karena Tuhan sebagai apa? Tuhan sebagai apanya Allah? Dia. Kalau hari ini kita bisa melihat Alkitab, berarti Alkitab adalah kata-katanya Allah. Tapi kalau di sini Buka aja mungkin itu. Hah? Kolose 2 ayat 9. Ya, coba siapa yang boleh bacakan? Kita baca sama-sama aja. Ya, akan bukakan di sini ya. Bentar. Oke, ini saya hapus dulu nih. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Artinya apa? Kepenuhan. Ya, kepenuhan atau perwujudan ya. Oke, sekarang kita akan isi lagi ya. Jadi perwujudan Allah, ya dia adalah apanya? Apanya Allah? Ada yang tahu? Dia adalah realitas apa adanya Allah. Puji Tuhan ya. Jadi ketika realitas adalah unsur ilahi yang dinyatakan oleh kita, ketika Tuhan Sang, tadi udah dibahas tuh. Aku adalah. Ya, Sang Aku adalah yang agung ini masuk ke dalam kita sebagai apa tuh? Sebagai kebenaran. Ya. Sebagai hayat, ya, sebagai hayat kehidupan kita. Jadi dalam kita menyorotkan kalau terus disorot itu apa? Lampu. Terang ya, menyorotkan terangnya sehingga apa? Membawa unsur ilahi ke dalam kita sebagai Realitas. Oke, jadi demikian ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Inilah sebagaimana kebenaran itu seharusnya terjadi. Jadi moga kita tidak bosan-bosan mengatakan bahwa terima kasih aku boleh dimerdekakan. Terima kasih atas kebenaran yang aku miliki hari ini. Bukan karena kata orang, bukan karena kata siapa A, siapa B, tapi kata Tuhan dalam kebenaran. Jadi sebenarnya kalau kita sudah punya poin ini ya, kebenaran ini, maka sebagaimanapun situasi kita tidak mungkin akan digoyahkan. Ya. Itulah kenapa ada ayat yang berkata, kamu tergantung kamu dibangun di atas apa. Kalau kamu di atas pasir, ya pasti kamu ketika ada situasi apa nanti bisa goyah tuh rumahnya. Tapi kalau rumah dibangun di atas dasar kebenaran yang kuat, ya, maka mau ada badai, mau ada banjir, apa itu rumah tetap di situ. Nah demikian pun dengan kita hari ini. Situasi apapun mungkin menggoyahkan kita. Situasi yang membuat kita juga jatuh, ya kan, lemah, tidak ada kekuatan, bahkan mungkin bisa dikatakan, aku udah nggak mau hidup lagi deh. Biasa kan orang gitu, aduh capek lah, aduh ini tiap hari insecure, aduh tiap hari nggak bisa tenang. Karena apa? Karena iblis menyuntikkan hal-hal yang bukan kebenaran, kan? Membuat kita merasa teman-temanku sudah punya bisnis ini, ya kan, main saham berhasil terus, gitu kan. Tapi apa?
kita makin apa, makin lihat makin down, makin nggak semangat ikut Tuhan. Ya udah, iblis makin senang ya kan. Padahal Allah itu kebenaran, teman-teman. Jadi pertanyaannya, sekarang kita yang rajin baca Alkitab sama mereka tanda kutip yang nggak baca kitab dan mempunyai banyak hal, lebih untung yang mana? Kita yang Saya yang membaca baca Alkitab. kitab. Yes, that's true. Karena apa? Kita mempunyai pahala nanti kelak. Kita sedang ngumpulinnya sekarang. Satu. Sedangkan mereka yang sedang asik-asikan di sana ya, yang suka nyombongin, lu gimana kabarnya? Nih, gue punya ini, ya kan? Itu ya mereka bukan harta duniawi, tapi sebenarnya mereka nggak dapatkan hayat, mereka nggak dapatkan Allah. Jadi ada satu lagu gini ya, hayat Allah, insan perlu, ya kan? Jadi hayat Allah itu yang keperluan kita. Jadi biar bagaimanapun situasi, kondisi, ya datanglah pada Tuhan. Ya pagi, ya kan? Ya ada situasi apapun ya, kita betul-betul tadi seperti Kolose 2:9 berkata ya, saya tampilkan lagi. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keilahian. Ya, keilahian pun bahkan tinggal dalam kita secara jasmaniah, tidak lagi secara abstrak ya kan. Wah, Tuhan nggak kelihatan, enggak. Tapi justru ketika kita membaca, kita memuji, kita berdoa, teman-teman sekalian, kuasa itu ada. Di saat kita tidak berdaya, ya kan, di saat kita tidak percaya, mujizat itu nyata. Ya. Asal bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ini semua berkaitan ya, dari perjanjian lama, perjanjian baru, ayat-ayat yang kita baca, hidup. Ya, jadi Yohanes pasal 6 itu betul bahwa ia adalah roh dan hayat, roh dan hidup. Nah di sini kita nggak ingin memasukkan doktrin apapun, tapi inilah kebenaran, gitu kan? Teman-teman nyadar nggak sih selama ini kita baca kitab ya baik pribadi maupun bersama-sama, kok kayaknya aku baru dengar tapi kok nyaman gitu. Kenapa? Sebelumnya kita belum pernah dengar, tapi ternyata inilah yang sebenarnya. Ya, seperti saya juga dahulu demikian. Dulu saya bilang, kok ternyata Alkitab itu luar biasa ya, mustika, seperti menemukan emas dan perak. Wow, akhirnya saya mulai menemukan hidup saya ya. Arah hidup saya nggak lagi suka dengan ya hobi-hobi saya yang dahulu. Tapi akhirnya saya Pak, Tuhan terima kasih, Kau telah melucuti diriku ya dengan kebenaran sehingga aku lepas nih. Dulunya berbudak oleh dosa, sekarang bisa lepas. Amin. Puji Tuhan ya. Ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih waktunya. Mohon maaf kalau kelamaan. Silakan bagi teman-teman yang mau sharing atau tanya, boleh ya. Renaldi, Wahyu, dapatkan apa atau bingung apa, boleh. Atau Yuni, Elia, dan Bella. Oke. Yohanes, Haifa. Want to add something? Enggak, Kak. Oke. Berarti teman-teman melihat kebenaran bukan karena saya kan? Ya. Tapi karena you see yourself. You experience yourself. Ya. Not because of me. Saya hanya penyampai saja. Saya hanya meluruskan. Oke. Kalau begitu, saya yang tanya ya, kalau nggak ada yang tanya nih. Pertanyaan saya biasanya bingungin nih. Ya. Saya tanya kepada 3 orang ya, 1 orang 1 menit. Saya baca dari ayat aja ya. Ini kalau saya tadi ya, kita kembali kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 8 ya. Oke. Sekarang saya tanya kepada Elia dulu ya. Nih ayat 20 ya. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dalam bait Allah. Tidak ada seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Pertanyaannya, apa sih yang dikatakan oleh Yesus? Kemudian, kenapa harus nunggu saatnya dulu baru ditangkap? Oke. Mau jawab sekarang apa nanti dulu?
Nanti dulu Kak, bentar. Oke. Sekarang ingat ya pertanyaan tadi ya. Sekarang saya tanya kepada Renaldi ya. Renaldi, katakan di sini ayat yang ke-24 ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kenapa Tuhan harus berkata 2 kali bahwa kamu akan mati dalam dosamu? Ini yang pertama. Lalu mengapa ya dikatakan sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ya. Berarti sebenarnya bagaimana sih seharusnya kita melihat atau memandang Yesus? Nah, itu ya, Renaldi. Oke. Elia sudah bisa? Belum Kak. Oke. Renaldi sudah bisa atau nanti dulu? Bentar dulu. Oke, sekarang saya tanya lagi kepada satu lagi orangnya adalah Wahyu. Wahyu bisa jawab atau ada Zoom lain? Ya Kak, baru kelar ngerjain tugas, boleh Kak. Oke, Tapi saya baik. tadi nggak terlalu nyimak Kak ini, Renat, cuman pakai pemahaman saya, boleh kan Kak? Boleh, boleh. Ya, sekarang saya tanya kepada Wahyu, nomor ayat yang ke 34 ya, 34. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Mengapa di sini Tuhan bisa menemukan atau mengambil satu kata yaitu hamba dosa? Dan yang kedua, kenapa harus Tuhan memberitahu kepada mereka? Oke, itu saja. Oke, Elia, Renaldi, dan Wahyu, dipersilakan siapa yang mau jawab duluan. Oke, waktunya habis. Sudah bisa? Jawab aja semampunya. Setelah itu nanti kita akan bahas. Ini ngetes pemahaman kita sama-sama ya. Tidak usah takut salah. Aku dulu kali ya. Mungkin Ya, tadi ayat 24 kan. Katakan kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya ini pertama ya kita lihat kalau di sini dikatakan kamu akan mati dalam dosamu ya. Berarti ya ini kondisi manusia yang ya sekarang ya sebenarnya ya nasib kita itu ya karena kita berdosa ya dari sejak semula ya kita ya nasib dosa ya maut, ya kita pasti akan mati seharusnya berdasarkan hukum Allah ya. Ya, tapi di sini makanya di sini diulang 2 kali karena ya kalau sesuatu diulang 2 kali kan berarti sesuatu yang penting ya, sesuatu yang apa yang ya yang penting makanya diulang 2 kali. Nah di sini tapi dikatakan mati karena dosa karena kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Kalau ini mungkin aku nyambunginnya ya dari dikatakan bahwa akulah dia. Ya, di sini kan Tuhan mengatakan akulah dia. Sedangkan sebelum-sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya Tuhan baik berkata, aku diutus dari Bapakku ya. Kamu tidak mengenal Bapa jika tidak mengenal aku. Ya dari ayat-ayat itu ya bisa terus dari yang kemarin-kemarin juga dari kita juga tahu kalau ya Tuhan itu Allah sendiri ya. Ya Tuhan itu Allah ya. Tapi di sini kan orang-orang banyak yang masih nggak percaya, apalagi orang-orang Farisi ya, orang-orang yang menentang Tuhan ya. Ya ini apa ya satu ya kalau kita ingin menerima hidup yang kekal ya kita tidak ingin mati dalam dosa ya satu-satunya cara kita dengan percaya ya bahwa Tuhan tuh benar-benar Allah ya di sini. Ya Tuhan tuh Allah sendiri yang melalui Tuhan yang dapat memberikan hidup yang kekal ya. Makanya di sini dikatakan ya kalau kamu nggak percaya ya nggak ada jalan lagi ya selain dari Allah ya kamu nasibnya ya mati dalam dosa. Ya karena itu ya kita perlu sadar ya Tuhan di sini juga mengingatkan ya perlu percaya bahwa ya akulah Allah, akulah jalan kehidupan, ya akulah terang ya melalui Tuhan saja kita bisa
diselamatkan ya dari kematian ini. Ya, melalui Tuhan ada hidup. Amin. Ayat gitu. Amin. Oke, thank you Renaldi. Sebenarnya sudah paham ya. Namun nanti untuk menjelaskan ke teman lain, kita perlu persingkat, nanti saya bantu ya. Oke, sekarang Wahyu dan Elia. Saya, Kak. Ya. Sampai coba lihat ayatnya, Kak. Nah, ayat 34 ya. Ya, mengapa hamba dosa? Itu di ayat sebelumnya jelas bahwa karena setiap orang berbuat dosa. Nah, itu ada yang pesan bahwa pada dasarnya setiap orang di dunia sudah berbuat dosa gitu. Nah, orang-orang yang masih berbuat dosa dan tetap berbuat dosa, maka pada dasarnya mereka tuh milik iblis gitu. Kemudian mengapa Tuhan Yesus memberitahu hal itu? Karena di kitab ini juga ada perjanjian baru menjelaskan bahwa pada dasar satu-satunya orang yang bisa mematahkan kuasa dosa gitu, kuasa iblis dalam diri kita, cuman Kristus gitu. Makanya Tuhan Yesus ngasih tahu bahwa pada kita itu hamba dosa dan kita perlu Dia yang bisa mematahkan kuasa dosa tersebut. Gitu. Ya, amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih Raul. Sekarang Elia. Elia, udah bisa? Oke. Aku masih belum begitu nangkep sih, Pak. Ya, jawab saja sepengetahuanmu, nggak apa-apa. Oke, pas? Pas ya berarti ya? Oke, pas aja deh, Kak. Saya bantu ya. Jadi sebenarnya sederhana gini ya. Karena ya satu ya kan, dia waktu itu mengajar di Bait Allah ya. Ayat 20 kan. Jadi Yesus mengatakan apa sih sebenarnya? Nah, ini sebenarnya Yesus berkata di ayat sebelumnya ya, di sini dari ayat 15 sampai yang 19. Jadi Tuhan Yesus itu berkata bahwa sebenarnya inti di sini, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Artinya, ya Tuhan berkata, ya aku ini Bapa dan Bapa adalah aku gitu. Tapi tidak berani menangkap karena memang belum waktunya. Nah, waktunya adalah saat nanti ketika dia diserahkan oleh Yudas. Nah, di sini sudah menjadi nubuat ya kan. Nah, itu saja sederhananya ya. Oke, kemudian yang Renaldi punya, jadi yang Wahyu sudah jelas ya sebenarnya. Yang punya Renaldi itu adalah sebagaimana kita sebenarnya hari ini. Pertama, tadi sudah benar ya, karena penting maka disebutkan 2 kali. Ya kan? Kemudian setelah itu ya hayat atau Allah sendiri itu perlu menjadi yang mengendalikan kita hari ini. Nah, oleh karena itu moga kita menjadi orang-orang muda yang tidak terbawa oleh arus dunia hari ini, tapi sungguh bisa back to the Bible, because the Bible is our only standard ya. Karena Alkitab adalah satu-satunya standar kita dalam kehidupan, bukan story orang lain, bukan kisah orang lain, tapi the name of Jesus ya. Yesus itu sendiri yang menjadi standar kita. Oke, thank you waktunya. Maaf lewat 6 menit ya. Kita minta tolong kepada bisakah teman kita Wahyu mendoakan kita malam ini? Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, yang bertahta di kerajaan surga, yang kudus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan pada malam hari ini, menjadikan kami Tuhan untuk terus Tuhan menikmati Tuhan firman-Mu Bapa, saat ini kami ingin menutup Tuhan kegiatan pembacaan firman kami pada malam hari ini Bapa, berkati kami Tuhan, berikan kami kepekaan Tuhan dalam mengaplikasikan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tambah-tambahkan Tuhan pahala kami, berkat kami Tuhan di dunia ini Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk juga Tuhan membagikan firman ini Tuhan, tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan Yesus, haleluya. Amin. Oke, terima kasih Wahyu.